1811 meledak. 1. Belum. Gu Qingqing menenangkan kepalanya, Wei Yai menunggu seperempat jam lagi, seharusnya bisa memeriksa apakah ada yang salah. Wei Yai tidak terburu-buru. Sebenarnya, dokumen ini adalah alasan yang dia keluarkan untuk meninggalkannya. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dan Lin Zui dengan sengaja bertanya. Dari siang sampai sekarang masih belum lapar. Meskipun aku menerima Anda 1 juta hari ini dan meninggalkan Anda untuk bekerja lembur, bukankah seorang kapitalis menghisap darah? Lagi pula, sudah hampir selesai, dan sudah waktunya makan malam. Jadi, aku akan mentraktirmu malam ini. Kamu bisa makan dan memesan apapun yang kamu mau, meskipun kamu sudah memesan seluruh acara di Menhan. Petik 2. Gu Qingqing merasa pusing. Malam ini aku benar-benar ada urusan. Petik 2. Dia mengambil ponselnya dan melihat jam. Pukulan 8 hampir selesai. Dia memeriksa dengan cepat dan tidak akan menunda waktu untuk menyelesaikan pengiriman. Dia harus keluar. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku membeli sesuatu? Atau pesan antar? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan melihat ini lagi. Lin Zui juga tidak memaksanya dan tersenyum, sepertinya aku benar-benar bersyukur bisa merekrut karyawan yang begitu baik. Tetaplah sibuk di sana, aku tidak akan mengganggumu. Gu Qingqing tidak menunda waktu, ia langsung menoleh dan terus memikirkannya. Lin Zui juga tidak menganggur. Ia duduk di kantor terdekat sambil meluruskan kakinya. Ia mengambil majalah gosip dan melihat pekerjaannya dari jendela kaca dengan santai. Setelah pukul 8:05, dia melihat Gu Qingqing akhirnya menegakkan tubuhnya. Benar saja, Gu Qingqing dengan cepat bangkit dan mengetuk pintu. Petik 2. Silakan masuk. Lin Zui menarik kakinya kembali dalam sekejap. Dia duduk tegak dan melihatnya berjalan mendekat untuk mengambil dokumen itu. Petik 2. Lin Zui juga mengambil setumpuk dokumen ini, melihat ke kiri dan kanan, dan akhirnya menenangkan bagian bawah kepalanya. Maaf, paragraf ini belum selesai, bukan perasaan yang saya inginkan. Petik 2. Gu Qingqing mengambil dokumen itu, ia tidak mengira Lin Zui tidak lulus draft pertamanya. Di satu sisi, waktunya sangat mendesak, di sisi lain, ia juga ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, lalu bertanya lagi. Izin, bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana bisa Sang Xia mengatakan bahwa bagian ini adalah promosi dan pengemasan produk, terutama di internet? Mungkin ada lebih banyak saluran online, dan pelanggan meminta kami untuk menulis dengan metode dan metode promosi yang jelas, jadi bagian ini harus ditulis dengan cermat. Petik 2. Gu Qingqing mengambil dokumen itu dan, Direktur Lin, tidak sulit untuk mengubahnya, tapi bisakah aku membawa dokumen ini kembali? Aku akan mengirimkannya padamu besok. Aku benar-benar sibuk malam ini. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ponselnya. Sudah lewat jam 8:10. Jika tidak, dia pasti akan melewatkannya. Lin Zui sedikit terkejut, kemudian dengan sengaja berpura-pura seperti baru sadar. Oke, tentu saja. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk, berbalik dan berkemas, menyimpan dokumen dan dokumen di komputer. Dokumen itu disimpan di disk jaringan dan mengambil jinjingnya. Ia benar-benar berencana untuk menyelesaikan pekerjaan Lin Zui dalam semalam tanpa tidur malam ini. Ketika dia berjalan ke bawah, dia membawa tas komputer, menelepon di satu tangan, dan menghentikan taksi di tangan lainnya. Cuaca hari ini tampak buruk. Ketika turun, ada guntur yang menggepul di langit, dan taksi tidak mudah untuk dimainkan. Dia menelepon dan bertanya pada Li Yuyu. Di mana dia sekarang? 1812 meledak. 2. Aku kira kamu tidak akan memperdulikanku lagi. Li Yuyu melaporkan sebuah alamat dan bertanya. Apakah kamu ingin aku pergi denganmu? Gu Qingqing terdiam sejenak. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Sudah larut malam, biarkan dia pergi ke pinggiran kota bersamanya. Itu tidak baik, apalagi hal semacam ini tidak pernah mulia. Sudah larut malam, bisakah kamu pergi sendiri? Bukankah hal semacam ini harus dilakukan oleh sekelompok orang baik? Pertama, dia berani, dan kedua, dia juga meningkatkan momentumnya. Bagaimana jika Leng Xicheng pergi atau Su Zipei melarikan diri? Mungkin mereka berlari terlalu cepat, Anda bahkan tidak bisa mengambil foto. Petik 2.
Tidak apa-apa. Sang Xia menenangkannya. Dia tidak ingin menangkap dan memukulnya di masa lalu. Dia hanya ingin Sang Xia melihat sisi paling tak tertaklukkan dari mereka dan ingin membuat dirinya benar-benar menyerah. Dia tidak pernah memikirkan uang dan siapa yang akan dihukum. Jika sampai pada titik itu, dia akan mengembalikan semua uang dan saham yang diberikan Leng Xicheng kepadanya. Dia memiliki tangan dan kaki, dan dia akan menghidupi dirinya sendiri. Kalau begitu kamu tidak bisa pergi sendiri. Di mana ibumu dan saudaramu? Bagaimana kalau kita mencari mereka untuk menemanimu? Tidak apa-apa. Aku akan mencari seseorang untuk membantuku. Kau tenang saja. Jika ibu dan kakak tahu, jangan bilang kita akan menangkapnya bersama X, membantu mencurahkan Leng Xicheng dan Su Zipei, bahkan untuk memeras Leng Xicheng mendapat banyak uang. Reaksi pertama mereka mencapai rata-rata memarahinya, memakinya tidak mampu, memarahi pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dan kemudian mencuci otaknya, akan keluar dari rel, biarkan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, terus menjadi nyonya muda kaya. Benarkah? Li Yuyu tetap ragu. Tenanglah, aku tidak bertengkar di masa lalu dan tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Kirim alamatnya. Gu Qingqing menutup telepon. Dia sudah mengatakan kepada pengawal hari ini bahwa dia mungkin akan lembur dan membiarkan mereka kembali dulu. Sedangkan He Yumeng, tentu saja dia sudah mengusirnya. Sejak mengetahui bahwa dia adalah orang yang dikirim Leng Xicheng bersamanya, dia tidak bisa mempercayai He Yumeng setiap kali bertemu, dan secara tidak sadar ingin menghindarinya. Gu Qingqing berdiri di pinggir jalan, ada banyak mobil yang datang dan pergi. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan langit di luar bergemuruh. Meskipun belum hujan, tetapi melihat ini cepat atau lambat. Sui berada di pusat kota. Meskipun ada banyak taksi, saat ini juga merupakan jam sibuk, ditambah dengan hujan yang cepat, taksi tidak mudah dihentikan. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada mobil yang kosong. Mobil Lin Zui kebetulan berhenti di depannya. Dia menurunkan jendela mobil. Apakah tidak ada sopir yang menjemputmu malam ini? Kau mau kemana? Aku akan mengantarmu. Petik 2. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, kemudian melihat sekeliling dan mengangguk. Aku pulang. Lin Zui juga tidak mengatakan apa-apa dan membawanya ke Villa Xishan. Saya tidak berharap untuk pergi jauh-jauh. Jalan hari ini sangat macet. Gu Qingqing melihat keluar jendela dan melihat waktu di ponselnya. Tanpa sadar, rahang atas mulai mengetuk jendela. Dia harus pulang dan menyetir dulu. Setelah mengambil mobil, dia baru bisa pergi ke pinggiran kota. Awalnya, butuh waktu 2 jam untuk pergi ke pinggiran kota. Sekarang sudah jam 8 lebih, jadi tidak ada waktu untuk itu. Tepat pada saat ini, Li Yuyu meneleponnya lagi. Aku sudah mengirim pesan untukmu, alamatnya ada di X Hotel Zen terletak di dekat resor itu. Jadi, kau pergi ke pinggiran kota sendirian. 1813 meledak 3. Tidak masalah, kamu tenang saja. Petik 2. Gu Qingqing baru saja menutup telepon, dan Lin Zui yang berada di sebelahnya bertanya padanya. Maaf, aku tidak sengaja mendengarnya. Tadi sepertinya aku mendengar kamu akan pergi X kota. Sekarang, Gu Qingqing tidak berbicara, dan Lin Zui bertanya lagi. Jadi sekarang kamu harus menyuruh pengawal mengantarmu. Seharusnya tidak, kalau tidak, kamu sudah menyuruh pengawal menjemputmu. Jadi kamu pergi sendiri. Gu Qingqing menggigit bibir bawahnya dan melihat ponselnya. Lin Zui terdiam dan berkata, ini sudah malam, bagaimana bisa kamu pergi sendirian? Bagaimana kalau aku mengantarmu? Reaksi pertama Gu Qingqing adalah, tidak perlu, Direktur Lin sudah cukup merepotkanmu untuk mengantarku pulang. Lin Zui menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku juga baik-baik saja. Dan aku yang mempertahankan pekerjaanmu. Selain itu, Anda seorang wanita, berkendara ke pinggiran kota di malam hari, benar-benar sedikit berisiko. Gu Qingqing terus merasa tenang. Tidak perlu, tidak apa-apa. Walaupun kamu bilang tidak apa-apa, bukankah kamu buru-buru ke sana? Jalanan macet lagi, seberapa banyak buang-buang waktu Anda? Dengan cara ini, saya akan mengirim Anda ke sana, dan sepupu saya akan pergi ketika saya menerima Anda. Jika tidak, saya benar-benar khawatir Anda akan pergi sendirian. Petik 2. Setelah Lin Zui selesai berbicara, ia tidak bisa menahan diri untuk membantah, dan langsung memutar setir untuk pergi ke pinggiran kota. Gu Qingqing hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, terima kasih Tuan Lin.
Jika kamu berterima kasih padaku, kamu bisa terus memberiku cek 1 juta sehari. Lin Zui berpura-pura menonton, kecepatannya diatur dengan cepat. Sepanjang jalan, Gu Qingqing tetap tenang dan menakutkan. Ia terus bersandar di jendela dengan kepala layar ponselnya. Mata melihat keluar jendela. Lampu jalan itu memantulkan wajahnya dengan jelas. Matanya sangat tajam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Mobil sudah sampai setengah jalan, mulai diguyur hujan, kata, beberapa hari terakhir ini hujan, dengan kecepatan tinggi pun oke, begitu tiba di jalan provinsi, beberapa jalan bergelombang, Lin Zui mengendarai kereta ekspres sepanjang jalan, akhirnya tiba di hotel sekitar pukul 10, tapi dia tidak tahu di mana Leng Xicheng tinggal. Dia tidak tahu bahwa Wei Yai tidak berani melihatnya terlalu dekat, dia hanya tahu bahwa dia tinggal di lantai 5. Namun, orang itu baru saja melaporkan bahwa Leng Xicheng dan seorang wanita bertopi sedang keluar. Perempuan itu pasti Su Zipei. Petik 2. Gu Qingqing baru saja akan mengangguk dan hendak keluar dari mobil untuk berkemah di hotel. Ia mengendarai mobil yang dikenalnya di depan pintu hotel. Kemudian, seorang pria jangkung dan seorang wanita bertopi keluar dari mobil. Itu adalah Su Zipei dan Leng Xicheng. Melihat mereka turun dari mobil, Gu Qingqing dengan cepat mengikutinya, dan Lin Zui secara alami pergi menonton pertunjukan yang bagus bersama. Leng Xicheng dan Su Zipei keluar dari mobil. Mereka berjalan berdampingan menuju hotel. Hanya ada 2 orang ini, bahkan sekretaris Cheng tidak ada di samping mereka, seperti mereka pergi kencan dan kembali setelah makan malam. Dia melihat kedua orang itu naik lift bersama. Dia juga mengikuti lift di sebelahnya dan pergi ke lantai 5. Lift baru saja tiba, dan kedua orang yang baru saja tidak berbicara dan diam di lobi berbicara saat ini. Dan lagi, itu adalah suara Leng Xicheng, bagaimana tubuhmu? Tidak ada kekurangan perhatian dalam nadanya. Su Zipei mengangguk. Tidak apa-apa. Berapa lama kamu akan pergi ke luar negeri kali ini? Suara Su Zipei juga terdengar tenang. Wei Yai tidak tahu, mungkin itu akan lama berlalu. Melihat kondisi fisiknya, ada hal lain yang ingin kukatakan kamu. Gu Qingqing juga tidak berani terlalu dekat, ia mengikuti kedua orang itu dari jarak dekat, melihat mereka berdampingan, dan kemudian, ia benar-benar memasuki sebuah kamar bersama. 1814 meledak 4. Sampai pintu tertutup, suara tamparan di sudut bibirnya berbunyi. Sampai tidak ada suara di dalam, Gu Qingqing masih berdiri di sini dan tidak bergerak. Nona Gu, di samping Wei, Ai, Lin Zui sudah menunggu lama dan tidak menunggu Gu Qingqing menjawab. Meskipun pada dasarnya Gu Qingqing yang mengatur semua ini, mereka juga sudah berdiri di sini untuk waktu yang lama, tetapi dia juga harus mengingatkannya. Gu Qingqing masih tidak bereaksi sama sekali, dan Lin Zui juga tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah menunggu cukup lama, barulah dia menepuk pundaknya. Itu, Nona Gu, ponselmu. Petik 2. Gu Qingqing masih tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Ia hanya merogoh sakunya dan meraba-raba untuk waktu yang lama. Ia mendapati bahwa ponselnya tidak ada di dalam sakunya, bahkan kepalanya tidak menunduk. Ia meraba ranselnya dan membuka resletingnya. Setelah menemukan ponselnya, teleponnya sudah lama mati. Setelah telepon ditutup, dia tidak bereaksi apa-apa. Ketika telepon kembali, dia bahkan tidak melihat siapa yang menelepon dan langsung mengangkatnya. Gu Qingqing, kamu tidak berani datang, tapi kamu malah berani menjawab telepon. Kau tidak takut datang, kan? Apakah dia begitu takut melihat Kak Xicheng bersama kakakku? Kukatakan kepadamu, hari ini mereka selalu bersama, tepat di X mereka berdua adalah pasangan di hotel. Petik 2. Gu Qingqing terdiam di sini dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Gu Qingqing, apakah kamu sudah mati? Gu Qingqing. Petik 2. Setelah itu, Su Zijin menutup telepon. Gu Qingqing masih memegang ponsel di tangannya, bahkan ekspresinya tidak bergerak. Lampu di koridor adalah lampu pengatur suara. Sudah lama tidak ada yang bicara, lampu koridor sudah mati. Hanya lampu yang bisa dilihat dari lampu kamar di kejauhan. Gu Qingqing tidak berbicara, dan Lin Zui juga tidak berbicara. Dia menoleh dan melihat ke samping, cahayanya tidak jelas, hanya ada beberapa pukulan, tetapi sepertinya dia bisa menggambarkan suasana hatinya yang kesepian dan kosong, seolah kehilangan jiwanya. Setelah beberapa saat, Lin Zui berteriak lagi. Nona Gu, lihatlah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Petik 2.
Gu Qingqing mengangguk dalam waktu yang lama. Petik 2. Lin Zui tidak bertanya kemana dia akan pergi, dia melihat dia berbalik dan sepertinya berjalan ke bawah. Apakah dia akan pulang? Atau pergi ke tempat lain? Dia juga segera mengikutinya, melihatnya berjalan kembali, turun dari lift, keluar dari lobi, dan langsung berjalan keluar hotel. Masih ada hujan di luar. Gu Qingqing berjalan ke dalam hujan tanpa memedulikan Gu Qingqing. Lin Zui terkejut dan segera meraih lengannya. Petik 2. Nona Gu, naiklah ke dalam mobil. Malam ini, kamu tidak bisa pergi sendirian. Petik 2. Gu Qingqing ditarik ke dalam mobil oleh Gu Qingqing. Ketika pintu ditutup, Lin Zui baru saja ingin bertanya, tetapi ia menelepon lagi. Lin Zui melihat nama di layar ponselnya. Itu adalah Leng Xicheng, dia tidak mengatakan apa-apa. Leng Xicheng juga bekerja selama 1 hari, dan baru sekarang ada waktu untuk menghubunginya. Sore hari, ada bahaya di resort. Hujan turun dengan deras, dan hujan turun sedikit hingga malam hari. Dia juga tidak memperkirakan apa-apa sebelumnya, hanya ingin membangun resort dengan pemandangan terindah di pegunungan, meskipun dia juga memeriksa geologi, jelas tidak ada persiapan 100% pada saat itu. Ditambah dengan urusan Su Zipei, lusa dia akan pergi ke luar negeri. Dia sibuk, dan dia juga memanfaatkan waktu sebelum pergi ke luar negeri untuk serah terima pekerjaan. Hari ini dia sibuk sepanjang hari, dan dia hanya bisa mengikutinya. Sampai malam, dia tidak punya kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang tersisa. 1815 meledak 5. Lin Zui melihat nama di layar ponselnya. Itu adalah Leng Xicheng, dia tidak mengatakan apa-apa. Gu Qingqing juga melihatnya, dia mengambil ponselnya dan melihatnya selama beberapa detik, akhirnya tersambung, dan masih tidak ada ekspresi di wajahnya. Qingqing. Petik 2. Gu Qingqing tidak berbicara. Setelah menunggu beberapa saat, Leng Xicheng sedikit mengernyit dan bertanya lagi. Qingqing. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk untuk waktu yang lama, dan menjawab. Leng Xicheng menghela napas lega. Ketika ia hendak berbicara, Gu Qingqing segera bertanya. Sedang apa? Sang Xia baru saja selesai, bersiap untuk istirahat. Gu Qingqing naik melalui hujan, lampu di restoran menyala terang, dan dia tidak tahu di ruangan mana dia berada. Dia hanya bisa mendengar suara air di dalam rumah. Kamu sedang mandi. Ketika dia sedang mandi, dia mengangkat alisnya dan tidak banyak bicara, hanya menampilkannya dengan pelan. Oh, baru saja mencuci wajahnya dan belum mematikan air. Keran air tiba-tiba berhenti. Meskipun tidak ada suara lain yang terdengar di sana selain suara napasnya, dia sepertinya bisa melihat kabut udara di sana dari mikrofon. Ruangan yang sunyi dan bayangan Su Zipei yang samar-samar muncul di dalam kabut udara di ruangan itu. Leng Xicheng terdiam sejenak. Apakah kamu sedikit terpesona? Gu Qingqing terpaksa mengeluarkan sebuah, Leng Xicheng mengira ia benar-benar ingin istirahat, nada suaranya juga lebih pelan. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik, besok aku harus bisa kembali, dan nanti aku akan menjemputmu pulang kerja. Gu Qingqing tidak ingin mendengar kata-kata pun, juga tidak ingin mengutarakannya. Setelah cukup lama, Leng Xicheng tidak mendengar jawaban, ia mengira ia benar-benar ketakutan dan langsung berkata. Selamat malam. Gu Qingqing tidak menjawab, ia membiarkan ponselnya dimatikan, dan layar ponselnya segera padam. Dia meraih ponselnya, meletakkan tangannya di dahi, bersandar di bantal di belakang kepalanya, dan memejamkan mata, seolah-olah sedang memejamkan mata. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Ia tidak mengucapkan kata pun, dan jendelanya tertutup lagi. Tampaknya hanya ada suara hujan di luar, seolah memberitahu mereka bahwa ia masih ada di dunia. Lin Zui tidak mengganggunya. Sebenarnya, dia juga berpikir bahwa Gu Qingqing harus menerima nasibnya sendiri. Ia tidak memiliki keberanian, apalagi berani melawan Leng Xicheng. Ia masih sedikit menyesal. Awalnya dia mengira bisa menonton pertunjukan yang bagus malam ini, tapi ternyata dia merasa sedikit bosan. Dendam pembunuhan ayah, selingkuh, anak tidak sah, bahkan kamera dan kencan. Wei Yai masih bersabar. Jika dia berkata, mungkin Gu Qingqing salah memandangnya, Gu Qingqing sama sekali tidak sombong seperti yang dia pikirkan. Mungkin dia tidak rela melepaskan kekayaannya. Orang seperti ini, dia menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dan itu adalah investasi yang paling gagal dalam hidupnya.
Dia menundukkan kepalanya, mengeluarkan cerutu di sakunya, menyalakan api dengan bosan, dan menyesapnya. Kabut asap mengepul dengan ringan. Nona Gu, kemana kita selanjutnya? Gu Qingqing sudah lama tidak berbicara, dan Lin Zui menjanjikan kehilangan kesabaran. Menemani seorang wanita yang menangis dan terluka demi cinta dan bahkan tidak berani mengatakan kata pun di dalam mobil. Maaf, dia tidak begitu mengganggu. Gu Qingqing memutar rokok di tangannya. Ketika ia hendak menyalakan mobil, Gu Qingqing tiba-tiba berkata, Presiden Lin, maaf, ada satu masalah yang saya tahu sangat tidak sopan. Tapi tolong bantu saya. Petik 2. 1816 meledak 6. Lin Zui mengernyit tidak sabar. Sekarang sudah larut. Aku harus bekerja besok. Siapa yang ingin terus menunggu di sini dengannya? Dia benar-benar berpikir bahwa dia menginginkan sejuta kompensasi untuknya. Atau dia benar-benar seorang internasionalis yang bersedia mengeluarkan uang untuknya dan membantunya melakukan begitu banyak hal. Anggaplah dia gagal dalam investasi. Beberapa orang seperti ini, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Satu orang, menghabiskan waktu dan hidupnya. Mobil baru saja melaju, dia bahkan tidak repot-repot berada di sini selama 1 menit, dan langsung meningkatkan kecepatannya menjadi 80, dan mobil itu segera keluar. Gu Qingqing berkata lagi, aku tahu, aku juga berterima kasih atas bantuanmu. Aku juga tahu permintaan ini sangat tidak sopan, bisakah kamu membantuku mencari Kak Qiang? Petik 2. Mobil yang baru saja diluncurkan oleh Lin Zui hampir menginjak rem pada saat ini. Setelah berhenti sejenak, kemudian ia memutar setir lagi, dan terdengar suara roda yang bergetar di tanah. Mobil itu menarik busur yang menakjubkan dan melaju ke jalan besar. Jika bukan karena kinerja yang sangat bagus, mungkin mereka bisa langsung membuangnya. Ekspresinya dingin. Aku menolak. Petik 2. Kenapa kau membantunya? Dia membantunya menonton drama, bukan terus membantunya mengungkap hal-hal buruk di Leng Xicheng, dan juga melihatnya terus bersabar. Mendengar penolakannya, Gu Qingqing sepertinya tidak terkejut. Mobil melaju ke jalan raya. Ketika mereka datang, masih sedikit macet. Malam sudah larut, dan perjalanan sepanjang jalan benar-benar mulus. Hanya saja, ketika mereka akan turun dari jalan raya, Gu Qingqing tiba-tiba berkata, Itu, Presiden Lin, bisakah kamu berbelok di depan? Aku ingin turun di persimpangan depan. Petik 2. Lin Zui juga tidak ambigu. Mobil benar-benar berbelok ke persimpangan di depan dan berhenti. Gu Qingqing keluar dari mobil dan tidak lupa menambahkan, Presiden Lin, besok aku mungkin akan mengambil cuti. Petik 2. Terserah kamu. Lin Zui mengangguk, suaranya juga sangat dingin. Dan Direktur Lin, meskipun kau tidak ingin membawaku ke Kak Qiang, tapi kau punya nomor kontaknya. Nomor ponsel atau sejenisnya. Petik 2. Lin Zui tidak menoleh dan langsung mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Ia menemukan informasi kontak Gu Qingqing dan meletakkannya di depan Gu Qingqing. Gu Qingqing benar-benar mengangkatnya. Ia berdiri di luar mobil dan melihat informasi kontak Gu Qingqing dengan serius. Begitu Lin Zui mengucapkan terima kasih, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia langsung pergi, dan mobil itu pergi, menimbulkan asap dan debu. Dia sama sekali tidak peduli bahwa ini hanyalah sebuah pinggiran kota, kecuali jalan gelap dan sedikit lampu jalan yang samar-samar. Apakah ada seorang wanita di sini sendirian? Gu Qingqing tidak banyak bicara. Setelah sampai di nomor ponsel Suan Qiang, ia tidak segera meneleponnya, tetapi berbalik dan berjalan ke gang kecil. Jika Lin Zui masuk bersamanya, dia akan tahu bahwa itu adalah pemakaman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke pemakaman dalam diam dan duduk di depan batu nisan ayahnya sepanjang malam. Beberapa orang mengatakan bahwa datang ke pemakaman di malam hari akan sangat menakutkan, dan dia sama sekali tidak berpikir begitu. Lin Zui tidak memiliki perasaan terhadap ketidakpedulian Lin Zui terhadapnya. Ia mungkin memandang rendah dirinya sendiri, dan juga meremehkannya. Selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa hatinya tidak ada padanya. Dia menyukai Su Zipei. Su Zipei adalah putri yang paling mengesankan di dunia, dan dia hanyalah putri seorang pengasuh. Wajar jika dia tidak menyukainya, dan bahkan keduanya merasa jijik ketika mereka berhubungan. 1817 meledak 7. Adalah normal baginya untuk mendapatkan kembali Su Zipei sekarang, dan juga normal baginya untuk menggantikannya. Dia hanyalah pengganti, namun,
kedua orang ini memiliki perasaan. Dia tidak berguna dan tidak berguna. Meskipun dia ada di Lin Zuyi, Li Yuyu, Su Zipei, Su Zijin, dan Chen Wenji, dia tidak takut sama sekali. Bahkan saat menghadapi Leng Xicheng sendirian, ia berkali-kali mengatakan bahwa jika ia melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan, ia tidak akan pernah melepaskannya. Namun, ketika dia melihat Su Zipei dan Su Zipei berdiri bersama, dan ketika dia melihat mereka masuk dan keluar pintu, dia tidak berani melangkah maju. Dia penakut, dia tidak berani mengetuk pintu. Bukan karena takut akan merobek mereka, atau bahkan takut melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang. Ia tidak ingin membiarkan mimpi yang telah ia simpan selama 3 tahun dan bekerja keras selama 3 tahun tiba-tiba meledak dalam sekejap. Dia awalnya membayangkan bahwa selama mereka bersama, selama dia bekerja keras, selama waktu dan ruang menghapus cinta dan kebencian aslinya, dia akan melihatnya kembali. Dia telah bekerja begitu lama, dan mereka masih bersama untuk waktu yang lama. Jika dia tidak bercerai, apa yang akan terjadi? Dia berselingkuh, ada wanita di sisinya, dia tidak pernah takut. Dia tidak gugup sampai Su Zipei kembali. Sekarang dia tahu bahwa sama saja jika Su Zipei kembali. Hati Leng Xicheng tidak pernah ada di sini, atau sekarang juga. Atau kenapa kau selalu meneleponnya setiap malam? Namun, dia tidak akan pernah bisa memberikan cinta yang dia inginkan dengan hati, kepercayaan, dan kesetiaan. Cinta hanyalah satu, tidak bisa memberikannya, dia mungkin masih bisa hidup dengan satu mata dan menutup mata. Lagi pula, pernikahan hanyalah makam cinta. Lebih baik menikah dengan orang lain daripada menikah dengan pria yang dicintainya. Tapi, dia malah menyuruh orang untuk mengawasinya, bahkan memasang kamera untuk mengawasinya setiap hari. Betapa dia membuatnya jelek, tidak hanya jelek, tapi juga waspada seperti musuhnya. Tapi dia tidak pernah berpikir. Dia benar-benar benci menemukan orang untuk mencelakai ayahnya dan keluarganya. Tidak heran dia ingin mengawasinya, tidak heran dia ingin memasang kamera keamanan, tidak heran dia pergi kemana, siapa di sekitarnya, dan siapa yang akan dia temui, tidak pernah melapor kepadanya. Dia tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Karena dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai istri. Dia bersandar di batu nisan ayahnya. Cuaca sangat dingin dan batu nisan itu dingin, tapi dia merasa ini lebih baik. Batu nisan yang dingin dapat merangsang hatinya dan meredakan amarahnya yang mendidih. Lin Zuyi jelas memandang rendah dirinya. Jika Li Yuyu tahu, ia mungkin akan memutuskan hubungan diplomatik dengannya. Dia bahkan tidak punya muka untuk bertemu ayahnya. Karena urusannya sendiri baik-baik saja. Jika Leng Xicheng benar-benar membunuh ayahnya, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri seumur hidup. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan lapisan kabut perlahan muncul di pemakaman. Walaupun sekarang tidak ada hujan, tapi udara masih basah. Dia duduk di tanah dengan dingin dan basah. Entah sudah berapa lama, kesuraman langit mengendur angsur menghilang dan langit mengendur angsur cerah. Setelah duduk di pemakaman sepanjang malam, cahaya langit angsur-angsur menjadi cerah. Melihat langit yang menjanjikan angsur cerah, matanya menjanjikan angsur menjadi tegas. Pukul 10 pagi, Lin Zuyi berangkat kerja. Dia pulang dengan cepat tadi malam dan tiba di rumah pada dini hari. Dulu, dia lebih sibuk dari sebelumnya, tapi baru kemarin, dia sudah lelah. 1818 meledak 8. Sudah lama menunggu skrip itu tidak dipentaskan, seperti enkripsi yang sudah lama menunggu menjadi kukusan. Untungnya, dia telah melakukan begitu banyak upaya untuk membantu sebelumnya. Tanpa diduga, wanita ini sama sekali tidak tahu malu. Ketika mobil sampai di bawah gedung, Su Anqiang dipanggil begitu pengemudi memarkir mobil di pinggir jalan. Jangan lihat dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Su Anqiang hari itu, bahkan dia adalah kakak tertua Su Anqiang. Pada saat itu, Su Anqiang akan mengemis, dan Lin Zuyi memiliki kekuatan di luar negeri. Dialah yang membawa kembali Su Anqiang, yang hampir hilang pada saat itu, membantu memilah hubungan, dan membantu membangun pijakan di Yancheng. Baru-baru ini, karena serangan internasional dan domestik meningkat, keluarga Lin juga sibuk membersihkan diri, tetapi tidak mungkin menyerah begitu saja di bawah tangan, dan menemukan seseorang dengan terlalu banyak orang di permukaan adalah yang terbaik. Tapi ini bukan alasan utama dia mencoba yang terbaik untuk mendukungnya.
Alasan penting mengapa dia menemukan Xuan Qiang secara alami adalah karena dia diusir pada tahun itu. Dia awalnya berencana untuk mencari kesempatan yang lebih besar untuk mengumumkan skandal Leng Xicheng, hanya untuk membuatnya hancur. Setelah dia bertemu dengan Gu Qingqing, dia berpikir melalui persimpangan internal antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng, dia akan lebih menderita. Siapa tahu, dia sendiri yang salah menilai dirinya. Xuan Qiang menelepon. Dia melirik dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia menjawab, "Ada apa?" Istri Leng Xicheng menelepon dan ingin mengajakku bertemu. Kalau begitu, sampai jumpa. Lin Zui meletakkan jas itu di tubuhnya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan cerutu di sakunya. Setelah sang Xia bertemu, apa yang harus aku katakan padanya? Meskipun menurut psikologisnya, ia ingin membunuh wanita Leng Xicheng secara langsung, tetapi di satu sisi ia harus tunduk pada Lin Zui dan harus mendengarkan perintahnya. Di sisi lain, ia juga takut akan balas dendam gila Leng Xicheng dan harus berbelas kasihan padanya. Ekspresi Lin Zui datar. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Petik 2. Xuan Qiang tercengang dan bertanya lagi. Jika dia bertanya apa yang terjadi padaku, haruskah aku mengutarakannya? Lin Zui tidak langsung menjawab. Sopir turun dari mobil dan membantu menyalakan cerutu dengan korek api. Dia dengan santai menghisapnya. Petik 2. Setelah itu, dia malas untuk berbicara di sana dan langsung menutup telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Qiang tercengang, bagaimana ini bisa dilakukan? Begitu telepon ditutup, anak buahnya sudah melapor. Kak Qiang, dia sudah datang. Petik 2. Sebelum berbohong, Lin Zui sudah hampir tiba waktunya untuk mengungkap rahasianya. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, biarkan dia masuk. Pintu ruangan terbuka, Gu Qingqing masih mengenakan mantel wol kemarin, karena duduk di pemakaman sepanjang malam, bagian yang kotor dan bersih yang tergosok pada pakaian, wajahnya juga tidak begitu bagus, perhatikan baik-baik, tampak sedikit berlumut di kulit putihnya, ekspresinya terlihat lebih kuyu, tapi sepasang mata bersinar dan tegas, seperti pedang yang keluar dari sarungnya, dingin. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, Kak Qiang, kan, aku adalah putri Gu Jiangwo, yang kamu paksa berhutang 3 tahun lalu, dan juga istri Leng Xicheng. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk menanyakan apa yang terjadi pada ayahku. Petik 2. 1819 meledak 9. Pada pukul 4 sakit, Lin Zui sedang rapat. Dia tidak berada di Suyi, melainkan di markas keluarga Lin. Keluarga Lin telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka tidak lagi makmur pada tahun itu, tetapi ada banyak bisnis yang tersembunyi di bawah tanah. Lin Zui telah tinggal di luar negeri, dan kedua orang tuanya telah meninggal. Jika bukan karena dia memiliki kekuatan dan koneksi yang diwarisi dari pamannya Lin Yuchen, keluarga Lin tidak akan bisa mengakuinya. Namun, meskipun dia menerima kekuasaan, semua orang juga skeptis terhadapnya dan tidak terlalu menghargainya. Terutama sebelum dia kembali ke Tiongkok, dia berjanji untuk membuat grup Leng hancur dan membuat keluarga Lin kembali bersinar. Meskipun sebelumnya, serangan terhadap keluarga Leng memang membuat banyak masalah bagi grup Leng, mereka juga mendapatkan banyak keuntungan darinya. Namun, baru-baru ini, keluarga Leng masih berdiri tegak, dan keluarga Lin masih berjuang dan bekerja keras di bawah, dan selalu sulit untuk bangkit. Terutama ketika Leng Xicheng mengintegrasikan pusat hiburan dan membeli situs sastra itu, ia membuat Lin Zui sangat marah. Kemudian, dia menarik gergaji beberapa kali. Meskipun Leng Xicheng sendiri mengalami beberapa kerugian, Lin Zui juga membunuh 1000 musuhnya dan kehilangan 800 yuan, dan tidak mendapatkan banyak keuntungan. Dia pasti tidak akan menanggung kerugian ini sendirian, dan keluarga Lin juga harus menanggung kerugian. Pada akhir tahun, jika dihitung keuntungannya, tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga banyak kerugiannya. Sekarang, bagaimana sekelompok orang di keluarga Lin bisa puas? Terutama kali ini, ia telah mengatur banyak permainan catur. Oleh karena itu, ia menghubungi Santiago dan pasukan asing. Ia ingin membuat Leng Xicheng terluka parah. Bahkan jika tidak mematikan, ia juga harus membiarkan Leng Xicheng menderita kerugian besar. Ia juga menggunakan ide ini untuk meyakinkan keluarga Lin. Namun, ia menempatkan titik inovatif pada Gu Qingqing dan ingin menggunakan dirinya untuk merangsang perilaku Leng Xicheng. Melihat bahwa tebakannya tidak salah, Leng Xicheng memiliki perasaan yang dalam terhadap Gu Qingqing,
dan melihat bahwa Gu Qingqing jelas berada di ambang tidak tahan lagi, seolah-olah selama ia mendorongnya dengan ringan, mereka akan hancur. Karena alasan ini, dia juga secara khusus meluangkan banyak waktu untuk menghadapi keluarga Leng, yaitu untuk menjaga energi Gu Qingqing. Tapi hasilnya malah menjadi seperti ini. Lin Zuyi, bukannya kami tidak mempercayaimu. Kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya sejak lama untuk melawan Leng Xicheng, tapi sekarang sudah hampir akhir tahun, dan tata letak di luar juga sudah dibuat begitu lama. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Benar, orang yang kamu suruh kami hubungi sudah ada dana atau uang, tapi kapan dia akan bertindak? Jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, mundur lebih awal, dan kami akan bertindak sendiri. Dia benar-benar ingin menelepon. Sekarang semua orang di bawah berhenti. Dalam sekejap, suasana hati menjadi bersemangat. Lin Zuyi, jika kamu tidak mampu, cepatlah turun, jangan sakiti keluarga Lin, dan kami tidak punya uang untuk menghasilkan uang. Petik 2. Lin Zuyi melirik layar ponsel. Ketika melihat tulisan di layar ponselnya, matanya sedikit berkedip. Kemudian ia segera membuka matanya dan menatap semua orang di bawah. Setelah dilirik, akhirnya ia sedikit tenang. Kemudian dia membuka telepon, dan Suan Qiang di dalam hanya mengucapkan dua kata setelah terhubung. Suara Suan Qiang tidak keras, tetapi setelah Lin Zuyi mendengarnya, alis yang berkerut tadi akhirnya mereda. Lalu ia menutup telepon dan tersenyum dengan sedikit bangga. Suaranya terdengar serius. 1820 meledak 10. Di luar masih hujan, seperti jaring besar yang tidak ada habisnya yang memasukkan semua kesedihan dan kesedihan ke dalam jaring. Ini sudah musim dingin, suhu sudah mendekati 0 derajat. Setelah hujan turun, es pun akan segera terbentuk. Jika lebih dingin, takutnya langit akan langsung tertutup salju. Tetapi hatinya sudah lama lebih dingin daripada angin dan salju ini. Jika bukan karena Suan Qiang sendiri yang melihat, jika bukan karena Suan Qiang yang mengeluarkan bukti kolusi dengan Leng Xicheng 3 tahun lalu, rekaman, catatan transfer, dan bahkan bukti kejahatan Leng Xicheng yang mencari seseorang untuk memukulnya, ia tidak akan percaya bahwa Leng Xicheng benar-benar melakukan hal seperti itu. Selanjutnya bab 1821 meledak 11.